Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan bahasan dari buku risalah ringkas tentang akidah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dan kita masuk pada pembahasan tentang al-iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Silakan dibuka halaman 41. Syekh rahimahullahu berkata, kita mengimani kebenaran adanya para malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan para malaikat itu sebagaimana firman-Nya, bal ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Sebenarnya malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Tidak pernah mereka itu mendahuluinya dengan perkataan, dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Jadi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ingin menjelaskan tentang akidah Ahlussunnah terhadap malaikat. Kenapa? Karena banyak penyimpangan tentang masalah malaikat. Baik kita dapati dari orang-orang non-muslim, para kufar, demikian juga kita dapati penyimpangan dari orang-orang yang bernisbah kepada agama Islam. Seperti contohnya, nanti insyaallah akan kita rinci di akhir pengajian mudah-mudahan ya. Di antaranya seperti pandangan para ahli filsafat yang mereka menisbahkan diri mereka kepada Islam, yaitu para filosof Islamiyin yang mereka mengingkari adanya malaikat sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mereka beranggap bahwasanya malaikat hanyalah kekuatan dari dalam tubuh yang menyeru kepada kebaikan, bukan suatu makhluk yang diciptakan oleh Allah dari cahaya yang kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian berdialog dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak meyakini akan hal tersebut. Tapi mereka menganggap malaikat itu hanyalah kekuatan imajinasi yang muncul dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengarah kepada atau menyeru kepada kebaikan, bukan suatu makhluk tersendiri Ini adalah kekufuran. Ini adalah kekufuran. Seperti juga sebagian dari orang-orang Islam yang mengingkari malaikat memiliki sayap. Seperti kata mereka, sayap itu bukanlah suatu yang hakiki, tapi itu hanyalah gambaran akan kekuatan Gambaran akan kekuatan, sehingga mereka mengatakan kenapa malaikat sayapnya 3 Kalau sayapnya 3, satu sebelah kanan, satu sebelah kiri, itu satunya buat apa katanya. Jadi mereka tidak masuk akal logika mereka kalau malaikat punya sayap 3. Kalau malaikat punya sayap ganjil, mereka tidak masuk logika mereka, sehingga mereka mengatakan sayap tersebut bukan hakiki, tapi maksudnya adalah ibarat dari ungkapan dari kekuatan Dan yang lainnya artinya banyak penyimpangan-penyimpangan dari kaum muslimin sendiri Nanti akan kita sebutkan secara rinci. Demikian juga kita dapati penyimpangan dari orang musyrikin tentang malaikat, seperti orang-orang Yahudi yang memusuhi malaikat Jibril, mereka benci kepada malaikat Jibril, dianggap malaikat Jibril sebagai musuh mereka Jadi ini suatu kenekatan bermusuhan dengan siapa? Dengan malaikat Ini dilakukan orang Yahudi, mereka nekat karena mereka jengkel sama malaikat Jibril. Nanti akan kita jelaskan kenapa mereka jengkel sama malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian orang musyrikin yang mereka berlebih-lebihan kepada malaikat sehingga menyembah sebagian malaikat atau menganggap malaikat sebagai putri-putri Allah Subhanahu wa taala. Intinya banyak penyimpangan tentang masalah malaikat. Oleh karenanya perlu kita untuk mengenal bagaimana akidah yang benar tentang malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bawakan firman Allah, bal ibadun mukramun. Bahwasanya malaikat adalah hamba-hamba Allah yang mulia, yang mereka taat kepada Allah, mereka tidak pernah melanggar perintah Allah, mereka tidak pernah mendahului Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullah, mereka diciptakan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka beribadah kepadanya, mematuhi segala perintahnya. Firman Allah, wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun.
yaitu yang di sisi Allah itu para malaikat, bahwasanya mereka tiada bersikap angkuh untuk beribadah kepadanya dan tiada pula merasa letih. Mereka selalu bertasbih malam dan siang dan tiada henti-hentinya, ya. Ini di antara sifat-sifat para malaikat, ya, datang dalam beberapa lafal dalam Al-Qur'an, di antaranya la yastahsirun, la yafturun, la yasamun, ya. Jadi la yastahsirun artinya mereka tidak pernah berhenti dalam beribadah, senantiasa beribadah. La yanqati'un, senantiasa beribadah. La yafturun artinya mereka beribadah terus dengan semangat kencang, tidak pernah futur. La yasamun, tidak pernah bosan dalam ibadah. Jadi terkumpul kepada mereka tiga sifat, yaitu tidak pernah berhenti beribadah, yang kedua tidak pernah malas, semangat terus. Satu model, satu ala watarin wahid, satu gaya, yaitu semangat tidak pernah putus, tidak pernah bosan. La yasamun. Ini sifat malaikat. Ini berbeda dengan manusia tentunya. Manusia, ya, terputus dari ibadah, terkadang capek beribadah, terkadang bosan beribadah. Dan ini kita akui. Ya, terkadang kita salat capek, terkadang letih, ya. Dengar pengajian bosan, ya. Baca Al-Qur'an terkadang juga capek. Kan itu sifat manusia. Beda dengan malaikat. Malaikat hamba-hamba Allah yang sangat mulia. Makanya Allah mengatakan yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Mereka bertasbih kepada Allah siang dan malam dan tidak pernah berhenti-hentinya. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, mereka tidak ditampakkan Allah kepada kita sehingga kita tidak dapat melihat mereka. Tetapi kadangkala Allah memperlihatkan mereka kepada sebagian hamba-hambanya. Jadi luar biasa. Jadi malaikat ini kegaibannya, ya. Ini saya akan jelaskan secara global, nanti setelah ini kita akan bahas secara detail insyaallah. Tapi maksud saya malaikat itu kegaibannya itu luar biasa, ya. Benar-benar kita tidak pernah melihat malaikat dan mungkin tidak merasakan kehadirannya. Beda dengan misalnya jin, jin gaib, tapi kita masih bisa merasakan apa? Kehadirannya. Seperti saya sebutkan kemarin, yaitu kita mendengar seorang kerasukan, ya, kerasukan jin, ya. Dia misalnya orang Sunda tapi kok bisa ngomong Arab, ternyata jin yang masuk jin Arab, ya. Ini menunjukkan ada makhluk gaib yang masuk dalam tubuhnya, ya. Atau kita misalnya berjalan di suatu tempat tiba-tiba kita merasa merinding seakan-akan ada makhluk yang menggoda, ya. Atau tadi terkadang jin-jin tersebut bertasyakul, menjelma menjadi bentuk-bentuk tertentu dan mengganggu sebagian kaum muslimin, ya. Muncul sebagai apa? Mak lampir seperti kita sebutkan kemarin, ya, atau sebagai Nyi Blorong, atau sebagai genderuwo, ya, atau sebagai apa? Pocok dan kuntilanak dan si manis jembatan Ancol. Intinya muncul dalam bentuk-bentuk dan benar-benar ada dan banyak orang sudah melihat hal tersebut. Jadi kegaibannya gaib tapi masih bisa dirasakan. Berbeda dengan malaikat. Malaikat hamba-hamba Allah yang mulia, benar-benar kita tidak rasakan kehadirannya. Ya. Sampai dua malaikat yang senantiasa di samping kanan kiri kita mencatat amalan kita, benar-benar kita tidak rasakan. Padahal ada dan benar-benar mencatat, menyertai manusia. Namun sangat gaib, tidak dicatat sama sekali atau tidak dirasakan sama sekali oleh kita, ya. Padahal dia senantiasa mencatat apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan, ya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Setiap lafal yang kita ucapkan dicatat oleh raqib dan atid, namun tidak pernah kita rasakan, ya. Ini adalah perkara yang sangat gaib. Akan tapi kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kadangkala Allah memperlihatkan mereka kepada sebagian hamba-hambanya, seperti halnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Jibril menurut wujudnya yang sebenarnya, memiliki 600 sayap dan menutupi ufuk, maksudnya menutupi cakrawala, langit semuanya tertutup dengan sayapnya malaikat Jibril alaihissalam. Yang ini menunjukkan betapa agungnya dan betapa besarnya malaikat Jibril. Bayangkan sayapnya menutup cakrawala. Tetapi malaikat Jibril atau para malaikat memiliki kudrah ala tasyakkul, mudah untuk menjelma. Oleh karenanya malaikat Jibril kebanyakannya datang dalam bentuk manusia kepada para nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun hanya melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya cuma dua kali. Kenapa? Karena suatu pemandangan yang sangat dahsyat, yang sulit untuk dilihat oleh manusia, ya. Rasulullah SAW ketakutan melihat malaikat Jibril, ya. Oleh karenanya di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala,
Allah mengirim malaikat Jibril datang dalam bentuk apa? Manusia, sehingga mudah untuk berdialog dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga nabi-nabi yang lainnya. Makanya datang kepada Nabi Ibrahim dalam bentuk tamu, datang kepada dalam bentuk para tamu, sampai-sampai Nabi Ibrahim alaihissalam tidak sadar kalau mereka itu malaikat. Sampai-sampai Nabi Ibrahim hidangkan makanan bagi mereka. Karena benar-benar beliau tidak tahu alaihissalam bahwasanya ini para malaikat. Makanya beliau gopoh segera nyembelih sapi, segera dibakar, kemudian segera dihidangkan kepada para malaikat tersebut, ya. Dan para malaikat ternyata tidak makan. Demikian juga tatkala mereka datang kepada Nabi Lut alaihissalam dalam bentuk lelaki-laki yang tampan, seperti manusia persis tatkala menjelma, sehingga akhirnya menjadikan penduduk kaum Nabi Lut gelisah ingin menggauli para malaikat-malaikat tersebut karena mereka adalah pelaku praktisi homoseksual. Artinya benar-benar mereka menjelma dengan penjelmaan yang sempurna seperti manusia yang selayaknya, ya. Benar-benar tidak ketahuan kalau mereka malaikat. Dan ini di luar daripada nalar kita, ya. Bagaimana malaikat bisa menjelma menjadi manusia, ya. Dan ini menunjukkan betapa sedikit ilmu yang kita miliki, ya. Kita saja kalau berbicara tentang gaib, berbicara tentang masalah jin, hakikat jin, otak kita tidak mampu untuk menjelaskan secara ilmiah. Bagaimana jin bisa masuk dalam tubuh manusia? Masuknya lewat mana? Tinggal di mana? Terus kok bisa menggunakan lisan manusia untuk berbicara? Kok bisa menguasai daya nalar, daya pikir manusia? Ya. Ini tidak bisa kita ilmiahkan. Kenapa? Karena ilmu kita tidak sampai. Allah mengatakan wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepada engkau tentang ruh. Qul ruhu min amri rabbi, katakanlah ruh adalah urusan Rabbku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu kecuali hanya sangat sedikit. Jangankan berbicara tentang hakikat jin, ruh saja yang ada pada diri Anda tidak bisa Anda ilmiahkan. Tidak bisa Anda ilmiahkan, tidak bisa Anda definisikan secara ilmiah dari unsur manakah, bagaimana sifatnya, tidak bisa. Bagaimana lagi Anda berbicara tentang jin, ya, bagaimana hakikatnya, kok terbuat dari api bisa demikian, kok bisa masuk dalam tubuh manusia, kok dibacakan Al-Quran mulai terbakar, ya, dan lain-lainnya. Jadi kemampuan kita otak kita tidak sampai. Demikian juga malaikat yang luar biasa terciptakan dari cahaya, malaikat Jibril alaihissalam yang begitu luar biasa besarnya, tiba-tiba bisa kemudian menjelma menjadi manusia bertemu dengan para anbiya, para nabi dan juga para salihin. Jibril pun telah datang kepada Maryam dan berbicara dengannya. Kata Syekh Utsaimin, demikian juga Jibril telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat berada di sisi beliau dengan menyerupai seorang laki-laki yang berpakaian serba putih dan sangat hitam rambutnya. Tak tampak pada dirinya tanda-tanda bekas berpergian jauh, namun tak seorang pun sahabat mengenalinya. Lalu duduklah ia di hadapan Nabi dengan menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut beliau dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha beliau. Kemudian menanyakan beberapa hal kepada Nabi dan beliau pun menjawabnya. Setelah itu ia pergi dan menghilang. Nabi SAW beritahu kepada para sahabat bahwa orang laki-laki tersebut adalah Jibril. Ini menunjukkan malaikat waktu menjelma menjadi manusia bisa dilihat sama yang lain. Ya, bisa dilihat oleh sahabat. Malaikat yang datang kepada Nabi Lut dalam bentuk lelaki yang tampan dilihat oleh orang-orang kafir. Orang kafir kaum Nabi Lut yang mereka praktisi homoseksual sehingga mereka tertarik untuk merayu tamu-tamunya Nabi Lut padahal adalah malaikat yang akan mendatangkan azab, ya. Tapi dilihat, jadi tatkala malaikat menjelma menjadi manusia, ya mungkin dilihat oleh manusia. Dan dalam hadis yang sahih kita tahu tatkala ada seorang berjalan ingin menziarahi saudaranya di kampung yang lain, datang malaikat Allah fa arsadahu, ya, malakan, maka Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat untuk bertanya kepada orang tersebut. Jadi mungkin seorang bertemu dengan malaikat, mungkin meskipun di zaman sekarang yang malaikat tersebut menjelma menjadi seseorang. Seperti malaikat yang datang bertemu dengan 3 orang yang buta yang telah dalam hadis yang masyhur, ya. Kemudian yang punya penyakit di kepala, ya. Kemudian yang punya penyakit baras, ya. Kemudian malaikat menguji mereka. Artinya tatkala menjelma menjadi manusia, maka mungkin juga dilihat oleh manusia-manusia biasa. Kita mengimani bahwa para malaikat mempunyai tugas-tugas yang dilimpahkan kepada mereka. Antara lain, Jibril bertugas menyampaikan wahyu yang datang dari Allah kepada para nabi dan rasul yang dikehendakinya. Ini di antara tugas Jibril alaihissalam. Tentunya dia punya tugas yang lain. Contohnya seperti Jibril alaihissalam ikut serta dalam perang
perang Badar. Jibril alaihissalam juga ikut serta dalam perang Khandaq ya. Bahkan Rasulullah SAW sudah selesai dari perang Khandaq, Jibril masih belum selesai. Sehingga Jibril alaihissalam berjalan lebih dahulu menuju ke orang-orang Yahudi, kemudian disusul oleh Nabi dan para sahabatnya. Tapi tugas utama Jibril alaihissalam adalah menyampaikan wahyu. Mikail dilimpahi tugas tentang hujan dan tanaman. Israfil dilimpahi tugas meniup sangkakala pada saat seluruh makhluk hendak dimatikan dan pada hari mereka dibangkitkan. Malaikat maut bertugas mencabut nyawa orang yang telah tiba ajalnya. Malaikat yang dilimpahi tugas berkenaan dengan gunung-gunung, ada malaikat gunung ya. Kemudian malaikat Malik bertugas sebagai penjaga neraka. Ada juga malaikat yang dilimpahi tugas berkenaan dengan janin dalam rahim. Malaikat yang dilimpahi tugas untuk menjaga manusia, malaikat yang dilimpahi tugas mencatat amal perbuatan manusia. Setiap orang ditentukan baginya 2 malaikat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Idz yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Yaitu ketika 2 orang malaikat. Ini terjemahannya jangan 2 orang malaikat ya, ketika 2 malaikat ya. Nanti malaikat dikira orang ya. Jadi ketika 2 malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk mengintai, tidak ya? Salah satunya duduk mengintai di sebelah kanan dan yang lainnya duduk mengintai di sebelah kiri. Tiada suatu perkataan yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Kemudian antaranya malaikat yang dilimpahi tugas untuk menanyai orang yang meninggal, yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Setelah orang tersebut dikuburkan, maka akan didatangi 2 malaikat yang akan menanyakan kepadanya siapa Tuhannya, apa agamanya dan siapa nabinya. Ya, saya pernah menyampaikan tentang masalah ini. Ada yang bertanya, pertanyaan yang sangat lucu. Ustadz, nanti kalau itu di zaman Nabi SAW, zaman sekarang pertanyaannya masih sama atau tidak? Pertanyaannya masih sama. Ya kalau malaikatnya ganti mungkin ganti pertanyaan. Kalau malaikatnya sama ya pertanyaannya mestinya apa? Sama juga ya. Mungkin dia mau siapkan jawaban ya. Kalau pertanyaannya ganti, gawat dia. Saya sudah siapin jawaban, ternyata pertanyaannya apa? Ganti. Yang terjelas itu jawaban bukan dengan jawaban hafalan, tapi dengan jawaban apa? Keimanan ya. Orang-orang munafik tidak bisa jawab. Mereka mengatakan sami'tun nas yaquluna hadza. Mereka tidak mau jawab. Mereka berusaha untuk ingat namun mereka tidak bisa ingat. Padahal orang munafik kenal siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang munafik tahu Tuhannya orang Islam itu Allah Subhanahu wa taala. Orang munafik juga tahu bahwasanya agamanya orang Islam adalah agama Islam dan mereka kenal betul siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun waktu ditanya mereka tidak mampu jawab. Jadi jawabannya bukan dengan apa? Dengan hafalan ya, tapi dengan apa? Keimanan. Kalau orang tidak beriman maka tidak akan mampu untuk menjawab. Jadi antara perkara yang sangat menyakitkan kata sebagian ulama, tatkala mereka ditanya tentang Rasulullah SAW, mereka seperti tahu tapi mereka lupa, sehingga mereka berusaha untuk ingat tapi lupa. Sami'tun nas yaquluna Dia berusaha mengingat tapi enggak ingat-ingat, sementara malaikat siap pentung kepalanya ya. Jadi lebih baik tidak tahu sama sekali daripada sudah tahu terus lupa, mencoba untuk mengingat tidak ingat-ingat. Ini lebih pedih. Ditanya kepadanya siapa Tuhannya, apa agamanya dan siapa nabinya. Adapun orang yang beriman dia akan diteguhkan oleh Allah dengan ucapan yang teguh kalimat tauhid, sedangkan orang zalim akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha." Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Jadi antara tafsir ayat ini yaitu Allah meneguhkan orang-orang beriman bil qawli tsabit, yaitu mereka tatkala akan meninggal bisa mengucapkan kalimat istiqamah dan tatkala ditanya di kuburan juga bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Dan ini menunjukkan bahwasanya jawaban itu adalah jawaban imani. Karena Allah yang membuat dia bisa menjawab, ya, bukan masalah dia sudah hafal atau tidak ya. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan Allah membuat apa yang dia kehendaki. Ada pula malaikat yang dilimpahi tugas berkenaan dengan para penghuni surga. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab, salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqubad dar." Dan para malaikat masuk mengunjungi mereka dari semua pintu surga seraya mengucapkan keselamatan atas kalian berkat kesabaran kalian, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu ya. Malaikat ditugaskan oleh Allah untuk beri salam, untuk memberi kegembiraan kepada
para penghuni surga sehingga mereka masuk, mereka mengucapkan salam. Bayangkan, malaikat ditugaskan untuk memberikan kegembiraan kepada para penghuni surga dengan mengucapkan salam keselamatan kepada para penghuni surga. Selain itu Nabi SAW telah memberitakan bahwa Al-Baitul Ma'mur yang ada di atas langit dimasuki setiap harinya 70.000 malaikat, setelah mereka keluar darinya tidak kembali lagi. Ini secara global tentang beriman kepada malaikat. Insyaallah kita akan lebih detail pembahasannya tentang al-iman bil malaikah ya. Pembahasan kita yang pertama tentang al-iman bil malaikah. Iman, apa yang dimaksud dengan iman? Iman ya diambil dari kalimat al-aman ya, lawannya adalah khianah. Ya, dan para ulama menyebutkan saya beriman kepadamu, yaitu adalah biasanya berkaitan dengan perkara-perkara yang gaib. Jadi iman itu artinya tasdik, pembenaran, tapi tasdik makhsus, pembenaran yang khusus, yaitu membenarkan pada perkara-perkara yang butuh kepercayaan, pembenaran kepada seseorang atau kepada pihak yang lain pada perkara-perkara yang butuh dengan kepercayaan atau keamanan. Contoh, kalau ada orang bilang kepada saya bahwasanya langit ada di atas, saya tidak mengatakan amantu bika, saya tidak beriman kepadamu, tapi saya mengatakan saddaqtuka, saya benarkan engkau. Kenapa? Karena langit di atas perkara yang kita tahu. Tapi kalau orang ini mengatakan bahwasanya tadi malam, atau dia menyampaikan sesuatu yang butuh keamanan ya, misalnya tadi malam saya sudah sampaikan uangnya kepada si fulan, kita tidak lihat, maka kita boleh mengatakan saya beriman kepadamu, artinya saya percaya kepadamu ya. Oleh karenanya iman itu sebenarnya maknanya tasdik, pembenaran, tetapi pembenaran pada hal-hal yang butuh kepercayaan, bukan yang kita lihat sama-sama ya. Oleh karenanya masalah kepada malaikat, kepada jin, kepada para rasul, kepada kitab-kitab ini diibaratkan dengan keimanan, bukan pembenaran ya, karena butuh perkara-perkara yang gaib untuk kita imani ya. Ini secara sederhana kalimat iman. Tapi para hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, adapun malaikat diambil dari kata, ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan malaikat diambil dari kata alaka. Alaka artinya risalah. Al-alukah artinya risalah. Ada yang mengatakan al-malaikah diambil dari kalimat malaka. Malaka artinya kuat ya. Dan dua-dua pendapat ini pendapat yang kuat dan tidak bertentangan ya. Nah, meskipun yang lebih rajih bahwasanya malaikat diambil dari kalimat alaka yang artinya risalah, yaitu utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena terlalu banyak dalil menunjukkan bahwasanya para malaikat adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Selain mereka juga adalah makhluk yang sangat kuat. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, malaikatun ghiladun syidad, para malaikat yang keras dan kuat ya. Di antara dalil bahwasanya mereka adalah para rasul seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan para malaikat sebagai rusulan, sebagai utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya malaikat adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberitahukan kepada mereka sebagian ilmu gaib ya. Makanya dalam Al-Qur'an Allah mengatakan seperti apa? Dalam surat Jin, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha min rasulin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui ilmu gaib dan Allah tidak akan menampakkan hal gaib tersebut kepada siapapun kecuali para rasul yang Allah ridhai. Makanya para nabi tahu sebagian ilmu gaib sebagaimana para malaikat juga mengetahui sebagian ilmu gaib. Tapi malaikat tidak mengetahui seluruh ilmu gaib sebagaimana para nabi tidak mengetahui seluruh ilmu gaib. Apa yang tercatat di Lauhil Mahfuz malaikat pun tidak tahu. Ya. Makanya malaikat bertanya kepada Allah waktu Allah mengabarkan akan menciptakan Adam alaihissalam. Maka malaikat bertanya, apa hikmahnya engkau menciptakan Adam yang akan melakukan kerusakan ya dan lain-lainnya. Jadi malaikat adalah para rasul yang Allah kirim malaikat tersebut kepada manusia. Dan banyak seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala ya. Allah mengabarkan bahwasanya para malaikat adalah rasul-rasul Allah.
Seperti firman Allah, hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna. Tatkala telah datang kepada salah seorang di antara mereka kematian, tawaffathu rusuluna, maka rasul-rasul kami pun mewafatkannya. Allah menamakan para malaikat maut dengan apa? Rasul-rasul kami, utusan-utusan kami. Taib, ini secara ringkas tentang asal bahasa malaikat, artinya para rasul, para rasul. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kedudukan para malaikat? Para malaikat makhluk-makhluk Allah yang sangat mulia, dan mereka memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat mereka dengan sifat-sifat terpuji dalam Al-Qur'an. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka dengan al-muqarrabun. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yastankifal masihu an yakuna 'abdan lillah walal malaikatul muqarrabun, ya. Bahwasanya Nabi Isa tidak enggan atau tidak sombong untuk menjadi hamba Allah, walal malaikatul muqarrabun. Demikian juga para malaikat yang al-muqarrabun, yang didekatkan kepada Allah. Jadi mereka hamba-hamba mulia, maka disifati dengan al-muqarrab, didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nabi Isa tidak mengapa jadi hamba Allah. Bahkan para malaikat yang dekat dengan Allah pun jadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala dikatakan al-muqarrabun, didekatkan dengan Allah, menunjukkan mereka kedudukannya mulia karena mereka makhluk yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Allah mensifati mereka dengan kiram. Kiraman katibin, malaikat-malaikat mulia. Kiram artinya malaikat mulia yang mencatat. Allah sifati mereka dengan kemuliaan, ya. Firman Allah juga, wa qalu ittakhadhar rahmanu waladan subhanah bal ibadu mukramun. Mereka mengatakan bahwasanya Allah punya anak. Di antaranya orang-orang musyrikin yang mengatakan malaikat adalah putri-putri Allah Subhanahu wa taala. Allah bantah. Kata Allah, bal ibadun mukramun. Mereka bukan anak-anak Allah, tapi mereka adalah hamba-hamba Allah yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah sifati mereka dengan bararah. Sama, kiramin bararah, mulia dan baik. Allah sifati mereka sebagai hamba-hamba Allah yang baik. Demikian juga Allah sifati mereka dengan al-mala'ul a'la, yaitu kumpulan yang tinggi, yang berada di atas. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, la yasma'una ilal mala'il a'la, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malaikat, yang menunjukkan ini malaikatlah makhluk yang mulia. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, was-saffati saffa, demi para malaikat yang bersaf-saf. Malaikat juga apa? Bersaf-saf. Nanti akan disebutkan malaikat juga salat, mereka juga bersaf dalam salat mereka untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya wal mudabbirati amra wan naziati gharqa, ya, ini semua malaikat. Wan naziati gharqa wan nasyitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal mudabbirati amra. Ini semua sumpah kepada malaikat. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, ya. Kemudian demi malaikat yang mencabut nyawa orang-orang mukmin dengan penuh kelembutan. Wan nasyitati nashta wasabihati sabha, demi malaikat yang bergerak dengan begitu cepat. Wasabiqati sabqa, demi malaikat yang saling mendahului, ya. Kemudian fal mudabbirati amra, demi para malaikat yang mengatur berbagai urusan di alam semesta, tentunya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menggandengkan penyebutan malaikat dengan penyebutan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Kata Allah, Allah mempersaksikan tentang tauhid, tentang la ilaha illallah. Allah sebutkan persaksian Allah tentang tauhidnya, tentang perkara yang sangat mulia, tauhid Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah gandengkan wal malaikatu. Demikian juga para malaikat apa? Mempersaksikan. Wa ulul ilmi, kemudian para ulama. Dan ini ayat yang paling kuat yang menunjukkan kemuliaan ahlul ilm, kemuliaan para ulama. Kenapa? Karena Allah menggandengkan persaksian ulama dengan persaksian Allah Subhanahu wa taala untuk mempersaksikan suatu yang sangat hebat, yaitu tauhid keesaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tauhid suatu yang sangat agung, apalagi dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahidallahu, Allah bersaksi akan keutamaan tauhid.
Wal malaikatu, demikian juga malaikat bersaksi, dan juga para ulama. Ini dalil bahwasanya para ulama itu agung ya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena persaksiannya dijadikan dalil oleh Allah. Persaksiannya dijadikan dalil hujjah bagi keutamaan tauhid digandengkan dengan persaksian malaikat dan persaksian Allah Subhanahu wa taala. Baik, malaikat diciptakan oleh apa? Dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah SAW bersabda, "Khuliqatil malaikatu min nur." Sungguhnya malaikat diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jannu min marijin min nar, dan jin diciptakan dari nyala api. Wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum, adapun Adam diciptakan dari yang telah disifatkan kepada kalian, dari tanah. Sebagaimana dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi ini dalil bahwasanya ada 3 alam yang berbeda. Alam manusia, ada alam jin, ada alam apa? Malaikat. Ya, ada alam manusia, ada alam jin, dan ada alam malaikat. Adapun manusia diciptakan dari tanah. Alam jin diciptakan dari api. Ada alam malaikat diciptakan dari cahaya. Ya, maka pernyataan sebagian ikhwan kemarin yang bertanya bahwasanya alam semesta diciptakan dari nur Muhammad, Rasulullah SAW diciptakan dari nurnya Allah, kemudian jadilah Nabi SAW, kemudian dari nurnya Muhammad ciptakan alam semesta, ini tentunya batil, tidak benar. Ya, tidak benar ya. Ya, seakan-akan Nabi Muhammad adalah juz bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini berbahaya ya. Menyatakan bahwasanya Muhammad dari nurnya Allah, ini agak rawan pernyataan seperti ini ya. Kemudian alam semesta dari nur Muhammad ini juga tidak benar, karena alam semesta berbeda-beda. Dalam alam semesta itu ada jin yang terciptakan dari api ya. Kemudian ada manusia yang diciptakan dari tanah, dan ada malaikat yang diciptakan dari cahaya. Nah, malaikat diciptakan dari cahaya apa? Enggak ada yang tahu, tidak perlu dibahas cahayanya dari seperti cahaya apa. Ya, cahaya juga bertingkat-tingkat dan kita tidak tahu cahaya yang buat menciptakan malaikat seperti apa. Wallahu alam bissawab. Dan tidak diragukan bahwasanya malaikat diciptakan sebelum manusia. Oleh karenanya tatkala Allah hendak menciptakan Adam untuk menghuni bumi, malaikat sudah ada. Malaikat bertanya, ya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Wahai Allah, apakah kau hendak menciptakan di bumi makhluk yang akan melakukan kerusakan dan akan menumpahkan darah di antara mereka? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami senantiasa bertasbih, senantiasa beribadah kepadamu, senantiasa ikhlas kepadamu. Kenapa mesti ciptakan makhluk yang akan menghuni bumi? Ini dalil bahwasanya malaikat lebih dahulu diciptakan daripada manusia. Apakah malaikat lebih dahulu diciptakan dari jin? Tidak ada dalil yang pasti, ya. Tetapi sebagian ulama mengatakan tatkala Rasulullah SAW mengatakan khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqa jannun min marijin min nar wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum, malaikat diciptakan dari cahaya dan jin diciptakan dari api. Adam diciptakan dari tanah, seakan-akan ada urutan. Malaikat terlebih dahulu, baru kemudian jin, baru kemudian apa? Manusia. Tapi tidak ada dalil yang tegas. Wallahu alam bisawab. Baik, kita sedang berbicara tentang beriman kepada malaikat. Ya, beriman kepada malaikat adalah perkara yang sangat penting dalam agama, berkaitan dengan rukun iman. Ya, dalam hadis Jibril yang telah diisyaratkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tadi yang kita bacakan, tatkala Jibril datang dalam bentuk manusia kemudian bertanya kepada Nabi, di antaranya fa akhbirni anil iman. Malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Maka Nabi menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhirat, dan kepada takdir baik maupun takdir buruk, yang dikenal oleh para ulama dengan rukun iman. Nah, barang siapa yang ingin sah Islamnya, maka dia harus memiliki 6 rukun ini. Rukun ini kalau ada satu yang gugur, maka dia bukan orang Islam. Bukan orang Islam, ya. Ini berbeda dengan rukun Islam. Rukun Islam masih ada khilaf tentang di kalangan para ulama, bagaimana jika orang tidak meninggalkan sebagian rukun Islam. Tapi kalau rukun iman, para ulama ijma' sepakat, barang siapa yang ada khalal, yaitu dia meninggalkan salah satu rukun dari 6 rukun ini, maka dia bukan orang Islam. Ya. Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang kafir kepada Allah, kafir kepada malaikat-malaikatnya, kafir kepada kitab-kitabnya, kafir kepada para rasulnya, kafir kepada hari akhirat, maka dia telah sesat dengan sesat yang sejauh-jauhnya. Dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya tidak beriman kepada malaikat adalah kekufuran. Ya, maka tadi saya katakan bahaya tatkala sebagian kelompok Islam yang dia beriman kepada Allah, tapi dia tidak beriman kepada malaikat, sehingga dia takwil, kata dia malaikat itu bukan makhluk sebagaimana yang disebutkan, tapi dia hanyalah seperti spiritual dari dalam tubuh atau suatu khayalan, sehingga dia mengingkari ada makhluk namanya malaikat. Ya, ada makhluk namanya malaikat, dan ini berbahaya, ya, karena dia tidak beriman kepada malaikat sebagaimana yang sesungguhnya. Ini bahaya keimanannya, bisa-bisa kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kedudukan beriman kepada para malaikat, ya, Allah menyatakan bahwasanya iman kepada malaikat termasuk kebajikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Ya, bahwasanya kebajikan yang sesungguhnya adalah beriman kepada Allah, kepada hari akhirat, kepada malaikat-malaikatnya, dan kepada kitab-kitabnya, dan kepada para rasul. Demikian juga beriman kepada para malaikat adalah sifat-sifat orang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun." Amanar rasul, Rasulullah, ya, beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, dan juga orang-orang mukmin juga beriman apa yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Allah, "Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi." Seluruhnya Rasul dan orang beriman, mereka beriman kepada Allah, kepada kitab-kitabnya, kepada para malaikat. Jadi di antara ciri-ciri orang beriman adalah beriman kepada yang gaib, di antaranya beriman kepada para malaikat. Tapi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan bahas tentang bagaimana cara beriman kepada para malaikat. Bagaimana cara beriman kepada para malaikat? Cara beriman kepada para malaikat mencakup 4 perkara. Yang pertama, beriman tentang nama-nama para malaikat, baik secara global maupun secara detail sesuai dengan dalil-dalil yang datang. Beriman kepada nama-nama malaikat secara global maupun secara detail. Kemudian beriman tentang jumlah mereka, jumlah secara global maupun secara detail yang disebutkan sebagian perinciannya dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, beriman dengan sifat-sifat mereka yang datang secara detail. Yang keempat, beriman dengan tugas-tugas mereka. Inilah iman kepada malaikat, 4 perkara, ya. Dicatat, ya. Nanti habis ini dia tanya jawab, ada hadiahnya, ya. Yang pertama, beriman kepada apa? Nama-namanya secara global maupun detail. Yang kedua, beriman tentang apa? Jumlah mereka secara global maupun detail. Yang ketiga, beriman tentang sifat-sifat mereka secara global maupun detail. Dan yang keempat, beriman tentang tugas-tugas mereka. Taib, adapun nama-nama malaikat, ya. Nama-nama malaikat secara global tadi telah kita sebutkan. Allah menamakan mereka dengan al-malaikah. Allah namakan mereka dengan al-mala'ul a'la. Allah menyamakan mereka dengan junud, pasukan Allah. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Dan tidak ada yang mengetahui pasukan Rabbmu kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Id arsalna junudan, ya. Kalau kami utus apa? Pasukan, ya. Jadi ada apa namanya? Pasukan. Allah namakan malaikat dengan pasukan. Fa arsalna alaihim rihan wa junudan, ya, kata Allah, fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarauha. Maka kami utus untuk menyerang mereka dalam perang Khandaq, yaitu angin yang menghancurkan, memporak-porandakan kemah-kemah mereka, dan junudan lam tarauha, dan pasukan-pasukan Allah, malaikat yang kalian tidak lihat, yang kalian tidak lihat. Adapun nama-nama secara terperinci, ya, nama-nama malaikat, di antaranya Zabaniyah. Az-Zabaniyah. Ini adalah salah satu dari nama penjaga neraka Jahannam.
disebutkan maknanya zabaniyah diambil dari zaban atau karena mereka yazbanun artinya mereka menolak. Mereka menolak para penghuni neraka jahanam untuk masuk dalam neraka jahanam. Jadi digeret, ditarik, dilemparkan dalam neraka jahanam. Maka disebut dengan apa? Zabaniyah. Ya, zabaniyah ini nama sekelompok malaikat di neraka jahanam dinamakan demikian karena mereka menggeret orang-orang yang berhak masuk neraka jahanam untuk dilemparkan dalam neraka jahanam. Kemudian muaqibat seperti dalam Al-Qur'an ya. Lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Ya. Bagi manusia itu ada muaqibat, yaitu malaikat-malaikat yang berada di hadapannya dan di belakangnya menjaga dia dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan muaqibat di antaranya dengan dua sebab. Yang pertama, ya, mereka berada ganti-gantian di depan maupun di belakang seorang hamba. Ya, yata'aqabun, mereka saling bergantian di depan maupun di belakang menjaga hamba tersebut. Yang kedua, dikatakan juga muaqibat karena mereka bergantian tugas juga. Sebagaimana dalam hadis, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar wa yajtami'una fi salatil fajr wa salatil asr. Bahwasanya malaikat-malaikat itu ada sip-sipnya. Ada sip siang dan ada sip apa? Sip malam. Karena mereka adalah petugas-petugas dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini semuanya atas hikmah yang Allah kehendaki. Ya, atas hikmah yang Allah kehendaki. Ya. Jadi kenapa tidak satu sip saja Ustaz? Ya, terserah Allah. Allah membuat dua sip, tiga sip, urusan Allah Subhanahu wa taala, ya. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ada yang mengatakan demikian. Bertanya, Ustaz, kenapa Allah butuh malaikat? Allah bukannya butuh malaikat. Tapi Allah menunjukkan bahwasanya Allah itu Maha menciptakan malaikat dan Allah punya pasukan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah menciptakan langit dan bumi harus 6 hari? Kita bilang sekejap juga mampu, kun fayakun. Tetapi Allah punya hikmah kenapa menjadikan 6 hari. Sama seperti antum, Allah bisa ciptakan antum tanpa ayah dan ibu. Seperti Nabi Adam alaihissalam, tahu-tahu kun fayakun, muncullah Nabi Adam alaihissalam. Tapi ada hikmah yang Allah kehendaki. Dengan adanya antum tidak bisa muncul kecuali ada pernikahan, ada ayah dan ibu, ya, ada pertemuan antara laki dengan wanita. Ini ada hikmah-hikmah yang Allah kehendaki. Kalau kalian semua muncul tanpa ayah dan ibu juga bisa. Tahu-tahu nongol begitu saja. Kalian juga punya anak tanpa istri juga bisa kalau Allah kehendaki. Tapi Allah menghendaki hikmah-hikmah yang Allah kehendaki di balik hal tersebut. Ya, makanya tatkala Allah bikin malaikat sip siang, sip malam, ini terserah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di antaranya al-hafazah. Ya. Allah berfirman, ya, wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafazah. Ya. Disebut dengan hafazah karena mereka tugasnya menjaga anak-anak Adam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya safarah, bi aidi safarah, di tangan-tangan safarah. Safarah kata para ulama artinya sekelompok malaikat yang mereka bertugas untuk menjaga suhuf dan kutub, ya, kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi. Kemudian juga ada namanya sayyahun atau sayyarah, yaitu malaikat-malaikat yang berjalan di atas muka bumi. Ya, mereka berkumpul di majelis zikir, ya, sehingga mereka disebut dengan sayyarah, itu yang berjalan terus, ya. Seperti juga ada malaikat-malaikat yang bertugas untuk menyampaikan salam dari umat Muhammad SAW kepada Rasulullah SAW. Oleh karena para ulama mengatakan tidak perlu kita mengirim salam kepada Nabi SAW. Sering orang datang, Ustaz ada yang suruh saya sampaikan salam kepada Nabi. Sebenarnya tidak perlu, karena itu seakan-akan mengurangi kemuliaan Nabi. Karena Nabi punya kekhususan. Tidak perlu kita kirim salam, kita sampaikan dari Banjarmasin pun ada malaikat yang akan apa? Menyampaikan. Ya. Kita yakin akan hal tersebut. Maka tidak perlu kita titip orang. Nanti kalau ke kuburan Nabi tolong kirim salam kepada Nabi. Tidak perlu. Karena kita sampaikan di sini pun ada malaikat yang memang tugasnya menyampaikan salam tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Adapun nama-nama malaikat yang secara detail, secara pribadi, person-person, ya. Kalau tadi nama-nama secara umum, sekarang nama-nama
secara person seperti Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam ini malaikat yang sering disebutkan dalam Al-Qur'an dan memiliki tugas yang sangat mulia, itu menyampaikan risalah dari Allah kepada para anbiya, ya. Dan yang turun kepada Nabi Muhammad SAW itulah Jibril yang pernah turun kepada Nabi Musa alaihissalam dan kepada nabi-nabi yang lainnya. Makanya waktu Waraqah bin Naufal, setelah Nabi Muhammad SAW bertemu dengan malaikat Jibril, kemudian Rasulullah SAW ketakutan bertemu dengan Khadijah, maka Khadijah membawa Nabi SAW kepada Waraqah bin Naufal, dan Waraqah adalah sepupunya Khadijah. Dan Waraqah adalah seorang pendeta, ya, Nasrani yang baca Alkitab. Maka dia menyatakan tatkala mendengar cerita Rasulullah SAW, dia mengatakan hadan namus alladhi nazala ala Musa. Kata dia, yang datang kepadamu dia adalah namus, maksudnya Jibril alaihissalam, pembawa risalah atau pembawa rahasia yang pernah turun kepada Nabi Musa, yang pernah turun kepada Nabi Musa. Hanya saja orang-orang Yahudi mereka benci kepada malaikat Jibril. Antum bisa baca riwayat-riwayat dalam buku-buku tafsir tentang tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul man kana aduwwan li Jibril." Katakanlah barang siapa yang menjadi musuh bagi Jibril, fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah. Sungguhnya Jibril Allah bela. Jibril itulah yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada hatimu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian man kana aduwwan lillahi wa malaikati wa rusuli wa Jibril wa Mikal fa innallaha aduwwul kafirin. Barang siapa yang kafir kepada Jibril, maka dia seperti kafir kepada Allah, kepada para rasulnya, kepada malaikat yang lain, dan dia termasuk orang-orang kafir. Dari sini kata para ulama, barang siapa yang memusuhi Jibril dia kafir. Karena kurang ajar berani memusuhi siapa? Jibril alaihissalam. Kenapa orang Yahudi mereka benci kepada malaikat Jibril? Disebutkan dalam sebagian riwayat dalam buku-buku tafsir, karena mereka tidak suka dengan Jibril. Jibril kata mereka, kita suka dengan Mikail. Kenapa? Mikail itu malaikat yang membawa rahmat, ya, membawa hujan, membawa tumbuhan. Adapun Jibril kadang-kadang datang suruh kita perang. Dia enggak suka perang-perang. Ini Jibril datang apa? Ya'ti bisyiddah wal harb, ya. Kata mereka Jibril bikin masalah, ya. Suruh perang sana, suruh perang sini, kemudian tugas yang berat, sehingga mereka benci sama Jibril, ya. Sampai mereka disebut dalam riwayat mempersyaratkan, kami beriman sepakat dengan engkau wahai Muhammad, yang penting jangan Jibril jadi penolongmu. Pokoknya kita harus musuhan sama Jibril, ya. Rasulullah SAW tidak mau tentunya, ya. Jadi ngajak Nabi musuhan sama siapa? Jibril. Kurang ajar orang Yahudi, ya. Taib. Kita dapati, ya, malaikat yang lain, ya, contohnya seperti Mikail. Mikail tugasnya untuk mengatur hujan. Kemudian juga masalah tumbuhan. Israfil tugasnya adalah untuk meniup sangkakala, ya. Malaikat Israfil meniup sangkakala. 2 kali dia akan tiup sangkakala. Tiupan pertama mematikan seluruh yang ada di atas muka bumi, tiupan kedua membangkitkan mereka, pertanda telah datang hari kebangkitan. Kita dapati ada malaikat-malaikat yang namanya terakhirnya il-il, ya. Jibril, Mikail, Israfil. Apa maksudnya? Sebagian ulama mengatakan il itu dalam bahasa Ibrani artinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Jibril, Mikail, Israfil sama seperti Abdullah, Ibadullah misalnya, Ubaidullah. Jadi il-il itu artinya apa? Allah, ya. Ada yang mengatakan sebaliknya, Jibril, Israf, Mikal itu justru nama-nama Allah. Il-il itu artinya hamba-hamba. Jadi justru sebaliknya. Jadi Jibril itu di antara nama Allah, Mikal di antara nama Allah, Israf itu di antara nama Allah. Il-il artinya hamba-hamba. Allah alam bisawab, ya, mana yang benar, tapi intinya Jibril, Israfil, Mikail itu artinya seperti hamba Allah, Abdurrahman, Abdullah, seperti kira-kira seperti itu. Ubaidullah, ya, seperti itu kira-kira maknanya. Kemudian di antara nama-nama malaikat adalah malaikat Malik. Malaikat Malik, ya. Wa nadaw ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Orang-orang penghuni neraka jahanam berteriak, wahai Malik, mintalah kepada Rabbmu agar mematikan kami. Di antara nama penjaga neraka jahanam adalah malaikat Malik. Di antaranya Harut dan Marut. Allah pernah mengirim 2 malaikat ini untuk menguji manusia di atas muka bumi.
Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut." Nabi Sulaiman tidaklah kafir, tidak pernah mengajarkan ilmu sihir dan tidak pernah belajar sihir, tetapi syaitan-syaitanlah yang kafir. Mereka mengajarkan kepada manusia sihir dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat, yaitu Harut dan Marut. Kemudian di antara malaikat adalah Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir. Inilah malaikat yang akan datang dalam fitnah kubur, ya. Fitnah kubur. Dan saya sering ingatkan beda antara fitnah kubur dengan azab kubur. Kalau fitnah kubur itu maksudnya pertanyaan malaikat, karena fitnah artinya ujian. Allahumma inna a'udzubika min adzabil qabr wa fitnatil qabr. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari fitnah kubur dan dari apa? Azab kubur. Fitnah kubur beda dengan azab kubur. Azab kubur siksaan, adapun fitnah kubur adalah tanya jawab yang ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Karena fitnah artinya apa? Ujian, ya. Dalam hadis disebutkan, ya, kata Rasulullah SAW, wa idza qubiral mayyit atau qala ahadukum, jika salah seorang dari kalian telah dikubur, atahu malakani aswadani azraqan, datang kepada dia dua malaikat yang hitam dan biru. Yuqalu li ahadihima al-munkar wal akhar an-nakir. Satunya disebut dengan al-munkar dan satunya disebut dengan an-nakir. Fayakulani ma kunta taqula fi hadzal rajul. Maka dua malaikat ini bertanya, bagaimana pendapatmu tentang lelaki ini, tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Disebutkan digabungkan antara warna hitam dengan warna biru. Kenapa? Karena intinya penampilan mereka sangat menakutkan bagi mayat, karena biru yang pekat itu seperti hitam. Biru yang pekat itu seperti apa? Hitam. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, di antaranya juga nama malaikat yang datang secara terperinci adalah Ra'ad. Ra'ad. Dalam hadis Ibnu Abbas, ya, disebutkan orang-orang Yahudi datang kepada Nabi SAW, kemudian mereka bertanya kepada Nabi tentang beberapa pertanyaan. Di antaranya mereka bertanya, "Akhbirna ma hadzal ra'du?" Wahai Muhammad, kabarkanlah kepada kami tentang ar-ra'du. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Malakun min malaikatillah, muwakkalun bis sahabi biyadihi aw fi yadihi mikhraqun min nar." Jadi bahwasanya Ra'ad adalah salah satu nama dari nama malaikat. Salah satu dari nama malaikat. Kebanyakan orang awam menyatakan Ra'ad itu suara yang keluar, tapi hadis ini suara guntur, tapi hadis ini menunjukkan Ra'ad itu adalah nama malaikat. Di sana ada nama-nama malaikat yang tidak ada dalilnya, baik dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi SAW. Contohnya malaikat Ridwan, penjaga surga. Orang kenal namanya malaikat apa? Ridwan. Namun ini enggak ada dalilnya. Contohnya malaikat maut juga disebut dengan Israel, tetapi ini juga tidak ada dalilnya, ya. Tidak ada dalilnya. Ya, ada riwayat tapi datang riwayatnya mauquf, ya, tidak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan juga ada malaikat namanya Ismail, tetapi hadisnya hadis yang sangat lemah, ada perawi yang didustakan. Baik, pertanyaan berikutnya, bolehkah seseorang diberi nama dengan nama-nama malaikat? Boleh enggak antum punya namanya Jibril? Boleh atau tidak? Namanya Israfil. Namanya apa? Mikail, ya. Kalau Israel pencabut nyawa, repot, ya. Ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Sebagian ulama mengatakan makruh seperti Imam Malik. Imam Malik tidak suka orang diberi nama dengan nama malaikat, ya. Ada yang protes, oh Imam Malik saja namanya Malik. Imam Malik namanya apa? Malik, malaikat Malik, ya. Namun dibantah oleh ulama yang lain, Malik itu bukan diambil dari malaikat, tapi memang bahasa Arab Malik adalah apa? Pemilik atau raja. Jadi Imam Malik namanya bukan diambil dari malaikat apa? Malik, ya. Intinya sebagian ulama membolehkan, sebagian ulama tidak membolehkan, ya. Ya, tapi lebih hati-hati, kita tidak usah menamakan anak kita dengan nama malaikat. Tapi para ulama ijma kalau perempuan tidak boleh kasih nama malaikat. Ya, antum punya anak perempuan, antum menamakan Jibrilah, enggak boleh, ya. Enggak boleh, ya. Karena malaikat
bukan perempuan. Allah sudah bantah, dan yang meyakini malaikat perempuan itu adalah orang-orang musyrikin. Maka tidak boleh seorang menamakan putrinya dengan nama-nama malaikat. Taib, sekarang jumlah malaikat. Jumlah malaikat. Jumlah malaikat berapa seluruhnya tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu." Dan tidak ada yang mengetahui jumlah pasukan Rabbmu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Namun jumlahnya sangat banyak. Tadi hadis yang telah diisyaratkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kita sudah baca tentang Al-Baitul Ma'mur. Ya, tatkala diriwayatkan tentang hadis Isra Mi'raj, Rasulullah SAW berkata, "Farufi Ali Al-Baitul Ma'mur." Maka diangkatlah kepadaku Al-Baitul Ma'mur. Al-Baitul Ma'mur ini semacam masjid, masjidnya para malaikat yang ada di langit. Ya. Fasa'altu Jibril, maka aku bertanya kepada Jibril. Faqal, maka Jibril menjelaskan. Beliau berkata, "Hadzal Baitul Ma'mur yusalli fihi kulla yaumin sab'una alfi malakin." Ini adalah Baitul Ma'mur. Setiap hari ada 70.000 malaikat yang salat di Baitul Ma'mur. Idza kharaju lam yaudu ilaihi akhira ma alaihim. Kalau mereka sudah keluar enggak akan balik lagi sini. Berarti setiap hari ada 70.000 malaikat yang bergantian. Kalau sudah pernah masuk di Baitul Ma'mur, keluar enggak akan masuk lagi. Berarti kita bisa bayangkan sejak hari awal diciptakan malaikat, entah sampai kapan, tiap hari 70.000. Ya, kalau 100 hari saja sudah berapa itu? 70.000 kali 100 sudah banyak. Jadi dari dulu sampai sekarang terus tiap hari ada 70.000 orang yang sholat di 70.000 orang. 70.000 apa? Malaikat yang sholat di Baitul Ma'mur. Berarti jumlah malaikat sangat banyak. Karena sekali mereka masuk, mereka keluar enggak bakalan masuk kedua kali. Akan ada kelompok yang lain lagi dari kalangan malaikat 70.000 tiap hari demikian. Menunjukkan jumlah mereka sangat banyak. Bagaimana sampai hari kiamat? Entah berapa jumlah malaikat, sangat banyak. Kemudian juga di antara dalil yang menunjukkan tentang jumlah malaikat yang begitu banyak, Rasulullah SAW pernah berkata, "Atasma'una ma asma'?" Apa kalian mendengar apa yang aku dengar, yang sedang aku dengar? Qalu ma nasma'u min syai'. Para sahabat berkata, kami tidak mendengar apa-apa. Qala, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Inni la asma'u atitas sama." Aku mendengar bunyi suara langit, ya. Dalam riwayat sama'ud dunia, itu langit dunia. Atit itu suara onta, kalau misalnya diletakkan barang yang sangat banyak, maka krek, ada bunyi apa? Bunyi keberatan, ya. Seperti itu. Jadi Rasulullah SAW mendengar langit seperti bunyi yang menunjukkan isinya sangat banyak, sehingga bunyi seperti ada menunjukkan berat. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa ma tulamu anta'id, dan tidaklah dicela langit itu mengeluarkan suara seperti itu. Wa ma fiha mawdhi'u shibrin illa wa alaihi malakun sajidun aw qa'im. Tidak ada satu jengkal pun di langit kecuali ada malaikat di situ. Ada yang sujud, ada yang berdiri, pokoknya beribadah. Malaikat, langit penuh dengan apa? Malaikat. Langit penuh dengan malaikat. Setiap jengkal ada malaikat di situ yang sedang apa? Salat. Dan langit luasnya kayak apa? Langit ini luasnya kayak apa? Ya, maka Allah mengatakan apa namanya? Was-sama' banainaha bi aidin wa inna lamusi'un. Langit yang kami ciptakan dengan kekuatan kami, wa inna lamusi'un, dan kami meluaskan langit tersebut. Ya, langitnya adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita, dan kita tidak tahu mana pangkalnya, mana ujungnya, saking luasnya. Yang jelas dalam langit tersebut ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet. Langit tersebut ternyata setiap jengkalnya ada malaikat yang sujud atau berdiri, berzikir kepada Allah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa banyak malaikat, ya. Adapun jumlah yang terperinci, terkadang Allah sebutkan jumlah malaikat secara terperinci dalam beberapa hal-hal tertentu. Contohnya, Allah menyebutkan tentang malaikat pemikul arsy. Kata Allah, "Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah." Maka pada hari kiamat kelak ada 8 malaikat yang akan memikul apa? Arsy, yang akan memikul arsy. Contohnya Allah sebutkan tentang penjaga neraka jahanam. Kata Allah, ya, "Alaiha tis'ata asyar." Di neraka itu ada 19 malaikat. Ada 19 malaikat, ya. Para ulama menjelaskan 19 malaikat ini, ada sebagian yang menakwilkan maksudnya 19 baris.
Tapi ini pendapat yang lemah. Yang benar cuma benar-benar 19 malaikat. Namun Allah menjelaskan 19 malaikat ini, 19 ini adalah pemimpin-pemimpinnya, anak buahnya banyak. Anak buahnya banyak. Makanya dalam hadis ya Rasulullah SAW sebutkan yu'ta bi jahannam yauma idzin laha sab'una alfa zimamin. Pada hari kiamat kelak akan dihadirkan neraka jahanam yang memiliki 70.000 tali untuk menarik neraka jahanam tersebut. Ma'a kulli zimamin sab'una alfi malakin yajurrunaha. Setiap tali tersebut ditarik oleh 70.000 malaikat. Jadi neraka jahanam dihadirkan, ditarik dengan 70.000 tali dan setiap tali ditarik oleh 70.000 apa? Malaikat. Ini menunjukkan 19 tersebut bukan cuma 19, tapi ini istilahnya bos-bosnya malaikat atau pemimpin-pemimpin apa? Malaikat. Anak buahnya banyak. Yang narik neraka saja berapa? 70.000 kalau 70.000 berapa? Banyak ya. Berapa 70.000 kalau 70.000? Oh? 4,9 miliar. Malaikat untuk menghadirkan neraka. Berarti neraka luas banget ya. Menghadirkan berapa? 4,9 miliar apa? Malaikat. Pimpinan mereka 19. Oleh karenanya waktu turun ayat ini, Abu Jahal sombong. Dia mengatakan cuma 19 malaikat. Kata dia cuma berapa? 19. Kalian kan mampu tinggal 10 orang lawan satu, sudah. Kemudian kita keluar dari neraka pergi ke surga. Jadi dia sombong. Dia bilang cuma 19. Muhammad nakut-nakutin kita dengan 19. Ya. Maka angka 19 itu fitnah bagi orang-orang yang kafir. Mereka menganggap remeh. Ya. Di Abu Jahal bilang mengatakan sudah tinggal 10 orang lawan satu. Dalam riwayat dia mengatakan 100 orang lawan satu. Sudah. KO semua kita pergi ke surga. Ada satu yang sombong lagi dia mengatakan cuma 19. Ini bahu kanan saya jatuhin 10, bahu kiri saya jatuhin apa? 9. Kemudian kita ke surga. Jadi ngejek. Dia enggak tahu bahwasanya sombongnya luar biasa ya. Malaikat tersebut sangat hebat ya. Baik, kita lanjutkan tentang sifat-sifat para malaikat. Sifat-sifat para malaikat. Masih kuat atau break dulu? Ya. Masih kuat? Yang ngantuk berwudu ya. Biar enggak ngantuk ya. Karena malaikat nyatat, yang ngantuk yang mana? Ya malaikat kan catat amal soleh ya. Semua dicatat amalan kita ya. Yang serius dicatat, yang ngantuk dicatat ya. Semuanya dicatat. Tidak ada yang terluput dari catatan apa? Malaikat. Baik, sifat-sifat malaikat tadi telah kita jelaskan, di antaranya malaikat diciptakan dari cahaya. Alam tersendiri. Malaikat diciptakan dari cahaya. Kemudian di antaranya malaikat memiliki sayap. Tadi telah kita sebutkan juga ayatnya. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba. Ya. Allah menjadikan para malaikat sebagai utusan-utusannya yang memiliki sayap. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Yazidu fil khalqi ma yasha. Dan ada yang Allah tambah sampai malaikat Jibril 600 apa? Sayap. Dan ini kita harus imani, malaikat punya sayap. Ya. Sayap sesungguhnya sebagaimana kita pahami, tapi bentuknya bagaimana kita tidak tahu. Ya. Tadi jangan sampai kita mengingkari dengan mengatakan sayap itu hanyalah ibarat dari kekuatan ya. Gimana kalau sayapnya 2 mungkin kita bayangkan kanan kiri. Kalau sayapnya 3 satunya buat apa? Kan ganjil itu. Kita bilang ini kita enggak tahu. Ya. Mungkin buat hiasan, mungkin buat nahkoda, buat apa kita enggak tahu, bukan urusan kita. Yang penting Allah bilang ada malaikat yang sayapnya berapa? 3 ya. Bagaimana letaknya di mana, kayak apa kita enggak tahu. Kemudian di antara sifat-sifat malaikat ya, tadi memiliki sayap, makanya dalam hadis apa? Wa innal malaikah la tadau ajnihataha ridwan bi talibil ilmi bima yasna. Malaikat meletakkan sayapnya ya sebagai penghormatan kepada para penuntut ilmu karena ridha dengan apa yang dilakukan oleh seorang penuntut ilmu. Ini menunjukkan akan kemuliaan ilmu. Sampai malaikat meletakkan sayapnya, merendahkan sayapnya demi menghormati para penuntut ilmu. Jadi antum jangan pernah meremehkan ilmu. Saya sering sampaikan ilmu itu ibadah. Ilmu itu ibadah ya. Ibadah kepada Allah. Sebagaimana antum salat beribadah, antum berzikir beribadah, baca Quran ibadah, nuntut ilmu juga apa? Ibadah. Datang dari jauh-jauh ikut pengajian, duduk sabar di pengajian,
ya, mencatat ini juga semuanya adalah ibadah. Bahkan malaikat meletakkan sayapnya kepada orang-orang yang seperti ini. Kemudian malaikat juga punya mata, seperti dalam hadis tatkala Rasulullah SAW menyebutkan tentang sifat malaikat Israfil yang siap meniupkan sangkakala. Kata Nabi SAW, ka'anna ainaihi kaukabani durriyan, bahwasanya seakan-akan dua mata malaikat tersebut seperti dua bintang yang bercahaya, ya. Ini dalil bahwasanya malaikat punya mata, tapi matanya tidak sama seperti mata manusia, karena seperti bintang yang bercahaya. Kemudian juga malaikat mendengar. Malaikat juga mendengar. Ya, dalam hadis kata Rasulullah SAW, Inna Allah idza takallama bil wahyi sami'alu sama'i lis sama'i salsalatan kajarri silsilati ala sofa. Kalau Allah mau menyampaikan wahyu, maka penduduk langit itu para malaikat seperti mendengar suara rantai yang ditarik di atas batu yang licin, ya. Jadi memiliki pendengaran. Kemudian juga malaikat punya telinga, ya. Malaikat punya telinga. Dalam hadis Rasulullah SAW berkata, "Udzina li an uhadditsa an malakin min malaikatillahi min hamalatil arsy." Telah diizinkan kepadaku untuk aku bercerita tentang malaikat dari para malaikat Allah yang tugasnya mengangkat arsy Allah Subhanahu wa taala. Inna ma baina syahmati udhunihi ila atiqihi masirata sab'i mi'ati amin. Sungguhnya jarak antara daun telinganya sampai ke pundaknya perjalanan 700 tahun, ya. Jadi malaikat tersebut sangat besar, ya. Jarak antara telinganya sampai mana? Pundaknya perjalanan 700 tahun perjalanan, ya. Ya, kalau malaikat Jibril saja buka sayapnya cakrawala tertutup, ya, berarti kan sangat besar malaikat Jibril, ya. Sangat besar. Kemudian malaikat juga punya tangan dan juga punya punya tangan. Seperti Allah berfirman, "Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum." Malaikat membentangkan tangan-tangan mereka dan memukuli orang-orang kafir, keluarlah diri kalian. Jadi malaikat pencabut nyawa membentangkan tangan-tangan mereka. Jadi mereka juga punya tangan. Malaikat juga punya jantung. Malaikat punya jantung. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum." Tatkala rasa takut dicabut dari jantung-jantung mereka. Malaikat punya jantung, jantungnya seperti apa kita tidak tahu. Jangan kita kiaskan dengan jantung kita yang ada aliran darah dan macam-macamnya. Ada katupnya, ada jantungnya, ada ininya, aliran darahnya. Malaikat punya jantung, jantungnya seperti apa kita tidak tahu karena malaikat diciptakan dari cahaya. Maka tidak mungkin kita menganalogikan jantung malaikat dengan jantung kita. Tapi Allah menyatakan malaikat punya jantung. Malaikat juga mencium bau, ya. Makanya Rasulullah SAW melarang, ya, seorang kalau makan bawang untuk datang ke masjid. Kenapa kata Rasulullah SAW, ya, man akala al-basal wa thawm wal kurath fala yaqrabu masjidana fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu adam. Barang siapa makan bawang putih, bawang merah, ya, kurath, jangan pergi ke daun bawang, jangan pergi ke masjid, jangan dekati masjid kami. Kenapa? Malaikat terganggu dengan apa yang mengganggu Bani Adam, ya. Berarti malaikat juga bisa mencium, ya, bau-bau yang tidak enak. Malaikat mencatat, malaikat berbicara, ya. Malaikat berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, malaikat berbicara dengan para anbiya, dengan para nabi. Ini di antara sifat-sifat malaikat. Malaikat berbicara dengan orang-orang saleh seperti kepada Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam, dan juga orang-orang saleh yang lainnya. Malaikat juga berbicara dengan penghuni surga, malaikat juga berbicara dengan penghuni neraka Jahannam. Malaikat juga memiliki sifat pemalu. Malaikat juga memiliki sifat pemalu, seperti Rasulullah SAW berbicara memuji Utsman bin Affan. Kata Rasulullah SAW, "Ala astahi min rajulin tastahi minhul malaikah." Kenapa aku tidak malu kepada seorang lelaki yang malaikat malu kepadanya, yaitu Utsman bin Affan. Subhanallah, saking mulianya akhlak Utsman, saking begitu takwanya sampai malaikat malu kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu.
Kemudian malaikat memiliki kemampuan untuk menjelma. Ini sudah kita jelaskan berulang-ulang. Malaikat menjelma menjadi manusia dan malaikat Jibril sering menjelma menjadi Dihyah Al-Kalbi. Dihyah Al-Kalbi ini seorang sahabat yang tampan. Sering malaikat Jibril menjelma menjadi Dihyah Al-Kalbi. Dan sering dalam hadis-hadis Aisyah melihat Rasulullah SAW ngobrol sama Dihyah Al-Kalbi. Ternyata itu adalah malaikat Jibril. Terkadang malaikat Jibril menjelma menjadi orang lain seperti dalam hadis Jibril tatkala datang orang asing rapi, rambutnya hitam, pakai pakaian putih kemudian duduk di hadapan Nabi, itu bukan Dihyah Al-Kalbi tapi menjelma jadi orang yang lain lagi. Tapi yang paling sering malaikat Jibril menjelma jadi siapa? Dihyah Al-Kalbi radhiyallahu taala anhu. Adapun tugas-tugas malaikat, ya. Tugas yang pertama yang paling utama adalah beribadah kepada Allah. Tadi telah kita sebutkan di awal pengajian, mereka sifat-sifat yang Allah sebutkan tentang mereka. Pertama, la yastakbirun, mereka tidak sombong untuk beribadah. Ada orang disuruh ibadah enggak mau, iblis disuruh sujud kepada Adam tidak mau, padahal sujud kepada Adam adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian la yastahsirun, di antara sifat-sifat yang Allah sebutkan la yastahsirun artinya mereka tidak pernah terputus dari ibadah. Yang ketiga la yafturun, tidak pernah lelah, semangat terus. Yang keempat la yasamun, tidak pernah bosan. Berzikir terus tidak bosan-bosannya. Ya. Mengagungkan Allah tidak ada bosan-bosannya. Sujud tidak ada bosan-bosannya. Rukuk tidak ada bosan-bosannya. Bertasbih siang dan malam tidak ada bosan-bosannya. Jadi tugas utama mereka adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bentuk-bentuk ibadah mereka di antaranya mereka salat. Tadi telah disebut dalam hadis tadi Al-Baitul Ma'mur, rufi'i Al-Baitul Ma'mur, diperlihatkan kepadaku Al-Baitul Ma'mur. Dan Al-Baitul Ma'mur ini ibarat masjidnya malaikat yang ada di langit. Dan setiap hari ada 70.000 malaikat masuk salat di situ. Berarti mereka salat, ya. Di antaranya firman Allah was-saffati saffa, demi para malaikat yang bersaf-saf. Ngapain mereka bersaf-saf? Karena mereka salat kepada Allah. Wa inna lanahnu shaffun, kata para malaikat, dan kami benar-benar bersaf-saf. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, ala tasufuna kama tasuful malaikatu inda rabbiha. Kenapa kalian tidak mengatur saf kalian sebagaimana para malaikat mengatur safnya di hadapan Rabbnya? Qulna ya Rasulullah, wa kaifa tasuful malaikatu inda rabbiha? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana cara malaikat mengatur safnya? Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, yutimuna sufufal uwal wa yatarasuna fis saf. Malaikat itu kalau mengatur saf pertama penuh dulu, ya. Kemudian juga rapi dan rapat. Maka kita disuruh mencontohi para malaikat dalam masalah saf. Berarti malaikat juga bersaf dalam rangka untuk salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya mereka berzikir, fattaliyati dzikra, demi para malaikat yang berzikir. Dalam ayat wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, dan kami senantiasa bertasbih kepada Engkau ya Allah. Jadi malaikat senantiasa berzikir. Di antaranya mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa hum min khasyatihi mushfiqun. Para malaikat takut kepada Rabbnya. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut kepada Rabb mereka yang berada di atas mereka. Para malaikat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah mereka, mereka juga berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana malaikat Jibril memimpin pasukan malaikat dalam perang Badar. Allah kirim pasukan malaikat untuk membantu kaum muslimin dalam perang Badar. Demikian juga malaikat Jibril ikut serta dalam perang Khandaq. Tapi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Di akhir pembahasan kita akan masih banyak sebenarnya tugas-tugas malaikat, tapi terlalu panjang saya ingin sampaikan, ya. Kita sampaikan terakhir aja tentang masalah penyimpangan akidah tentang malaikat, ya. Jadi malaikat ini makhluk yang menakjubkan, ya. Tadi saya telah sampaikan, ya, sangat gaib, ya. Tetapi luar biasa kemampuan mereka, ya. Mereka diciptakan dari cahaya. Mereka tidak makan dan tidak minum, tapi aktivitas mereka sangat luar biasa. Bergerak dengan begitu cepat.
Ya, malaikat Jibril mendapat wahyu dari Allah min fawqi sab'a samawat, dari atas langit yang 7, kemudian dengan cepat bergerak menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam waktu yang begitu cepat. Semuanya entah energinya dari mana. Semuanya entah energinya dari mana. Kalau manusia jelas makan, energinya dari makan. Malaikat tidak makan, tidak minum, tapi Allah menyediakan energi yang luar biasa bagi mereka. Ini semua di luar dari nalar kita. Semua di luar dari nalar kita. Karena malaikat tidak makan dan tidak minum. Baik, sekarang kita terakhir pembahasan tentang akidah-akidah yang batil tentang para malaikat ya. Di antaranya akidah ya yang diyakini oleh ahli filsafat Islam ya, seperti Farabi, kemudian Ibnu Sina dan orang-orang yang mendukung mereka ya. Mereka ya meyakini bahwasanya malaikat bukanlah makhluk seperti yang kita yakini ya. Dan pendapat ini dibangun di atas pendapat mereka bahwasanya kenabian adalah amrun muktasab. Kenabian adalah perkara yang bisa diusahakan. Bukan murni istifa, bukan murni anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kenabian itu tidak bisa dicari, tetapi murni anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut mereka kenabian itu diperoleh dengan pelatihan, seperti contohnya melatih diri untuk sering lapar atau berjemur di bawah terik matahari, sampai pada derajat pengolahan otak dan akal sampai akhirnya mencapai tingkatan akal yang tertinggi, maka kemudian muncullah kemampuan untuk berimajinasi dan macam-macamnya. Intinya kenabian itu seakan-akan bisa diperoleh dengan latihan-latihan ya. Namun yang benar kenabian adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga dari sini mereka meyakini malaikat bukan seperti yang kita yakini. Dan pendapat-pendapat seperti ini memang tidak aneh. Saya pernah baca juga pendapat orang-orang liberal ya, yang menyatakan sebenarnya surga dan neraka juga tidak ada ya. Itu tidak ada, cuma hanya saja dalam rangka untuk membuat orang-orang Arab Badui dahulu, orang-orang Arab di zaman Nabi SAW untuk tunduk dan takut, untuk berakhlak mulia, maka perlu ditakut-takuti dengan neraka. Dan perlu diiming-imingi dengan apa? Dengan surga. Ini kekufuran ya. Yang benar adalah al-jannata haqqun wan nar haqq. Bahwasanya surga itu ada, neraka juga ada. Jadi luar biasa rusaknya pemikiran mereka, kotornya otak mereka, sehingga mereka tidak mau beriman kecuali yang mereka lihat. Padahal di antara ciri-ciri orang beriman adalah beriman kepada alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib ya. Kalau harus beriman dengan apa yang kita lihat, repot. Nanti kita tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang-orang Yahudi ya. Arinallaha jahrah, mereka berkata kepada Nabi Musa, lihatlah, perlihatkan kepada kami Allah secara terang-terangan. Mana Tuhan? Ya, mereka kalau tidak ada bagaimana kita mau beriman ya. Ini bahaya seperti ini. Justru kita beriman kepada yang gaib, kita beriman dengan yang gaib, di antaranya beriman kepada para malaikat. Surga kita imani, neraka kita imani meskipun kita tidak lihat. Kenapa? Karena berita-berita tersebut datang dari orang yang sangat terpercaya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara penyimpangan meyakini bahwasanya malaikat bukanlah makhluk seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis, tapi hanyalah kekuatan spiritual yang mendorong seorang misalnya berbuat kebaikan atau yang semacam seperti itu. Kemudian ada juga di sebagian kaum muslimin ya, yang meyakini bahwasanya malaikat dan jin adalah satu jenis, satu alam ya, satu alam saja. Hanya saja mereka dibedakan dari sisi nama dan tempat tinggal ya. Jadi jin itu kompleksnya di sana, malaikat kompleksnya di sini. Tapi sebenarnya mereka satu apa? Satu jenis. Dan ini tidak benar ya, tidak benar ya. Yang benar malaikat alam tersendiri dan jin alam tersendiri. Malaikat diciptakan dari cahaya, adapun jin diciptakan dari api. Kemudian ada juga pendapat tadi yang telah kita sebutkan berkaitan dengan sayap malaikat ya. Sebagian umat Islam dari firqah yang sesat menyatakan bahwasanya malaikat tidak punya sayap. Tapi sayap-sayap itu hanyalah ungkapan tentang kekuatan. Ungkapan tentang apa? Kekuatan ya. 2, 3, 4 itu ungkapan tentang kekuatan. Kenapa? Karena mereka tidak bisa menganalogikan, tidak bisa masuk di otak mereka. Malaikat kalau sayapnya 3 bagaimana?
Ya, satu di kanan, satu kiri, terus satunya bagaimana? Tatkala ini tidak masuk logika, kalau ada malaikat sayapnya 3 justru cacat bagi malaikat tentang malaikat menurut mereka. Harusnya seimbang, 2-2 atau 3-3, adapun 1-1 tengahnya ada 1, ini cacat bagi malaikat. Berarti kata mereka sayap tersebut sebenarnya tidak ada, tapi hanya sekedar ungkapan akan kekuatan. Ini juga penyimpangan. Yang benar malaikat memiliki sayap dan kita beriman secara hakiki sayapnya benar-benar ada. Adapun bagaimananya, di mananya kita tidak tahu. Demikian juga ada yang mengatakan malaikat tidak bisa berbicara. Malaikat tidak bisa berbicara, ya. Kata mereka, pembicaraan malaikat adalah pembicaraan dengan lisanul hal, bukan lisanul maqal. Tapi pengungkapan makna-makna yang masuk ke dalam hati para nabi. Tidak ada suara yang didengar oleh nabi dari malaikat. Ini tidak benar. Yang benar malaikat bisa berbicara, malaikat dialog, malaikat bisa menjelma jadi manusia, ngobrol dengan Nabi Ibrahim, ngobrol dengan Nabi Lut, ngobrol dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Ya. Jadi semuanya ini dibangun di atas apa? Menurut mereka tidak masuk logika. Kebanyakan penyimpangan-penyimpangan ini dibangun di atas ini tidak masuk logika saya. Ya, padahal ya ilmu kita sangat rendah dan syariat tidak mesti harus ikut logika kamu. Kalau tidak masuk di logika kamu, bisa masuk di logika orang lain. Ya. Kenapa harus semua orang harus dianggap bodoh seperti kamu? Ya. Kalau tidak masuk logikamu, kemudian kamu tolak. Ya. Masih banyak orang yang pintar, yang menerima dengan logikanya. Kenapa harus semua ikut logika otakmu yang penuh kekurangan? Adapun penyimpangan dari selain kaum muslimin, ya, seperti orang-orang tentunya ateis yang jangankan malaikat, Allah saja mereka tolak, apalagi malaikat. Mereka tidak pernah beriman dengan Allah, apalagi beriman dengan malaikat. Ya. Contohnya sebagian model kedua orang-orang kafir yang mereka mengakui adanya malaikat, namun mereka menyimpang dalam pemahaman tentang malaikat. Contohnya orang musyrikin, ya, mereka tahu tentang malaikat, tapi mereka menganggap malaikat adalah wanita dan mereka menganggap malaikat adalah putri-putri Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka memuliakan malaikat sehingga saking memuliakan malaikat mereka menganggap malaikat putri-putri Allah. Sehingga mereka akhirnya beribadah kepada para malaikat-malaikat tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alul malaikata alladziina hum ibadur rahmani inatha." Mereka menganggap, yaitu orang musyrikin menganggap para malaikat adalah putri-putri atau wanita-wanita. Kata Allah, "Asyahidu khalqahum." Apakah mereka pernah menyaksikan penciptaan malaikat sehingga mereka tahu malaikat dari golongan wanita, ya. Satuktabu syahadatuhum wa tus'alun. Sungguh akan dicatat persaksian mereka dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi ngomong tentang masalah gaib juga tidak sembarangan. Ngomong malaikat, apa masalahnya malaikat perempuan atau laki-laki? Ini masalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ente sok tahu bilang malaikat perempuan, ini masalah bagi Allah. Maka Allah ancam, kata Allah, satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Mereka akan dicatat persaksian mereka dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga bantah tatkala mereka mengatakan malaikat adalah putri-putri Allah. Kata Allah, wa qalu ittakhadhar rahmanu walada. Mereka mengatakan Allah punya anak, di antaranya punya putri, ya. Di antaranya punya putri. Kemudian kata Allah, bal ibadun mukramun, bahwasanya para malaikat justru hamba-hamba Allah, bukan anak-anak Allah. Ya, kata Allah, tilka idzan qismatun dhiza. Ya. Kata Allah, ini pembagian yang tidak adil. Kenapa orang-orang musyrikin Arab mereka tidak suka punya anak perempuan? Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa idza busyira ahadun bil untha dhalla wajhuhu muswaddan fa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi ayumsiku ala hunin am yadsuhu fit turab. Kalau dikabarkan kepada salah seorang dari mereka ada anak perempuan yang lahir, maka dia pun marah. Dia sedih sekali, malu punya anak perempuan. Maka dia sembunyi dari kaumnya, jangan sampai ketahuan punya anak perempuan. Maka ada dua yang dia lakukan. Apakah dia bunuh sekarang atau dia tunda saja pembunuhannya dengan penuh rasa malu, rasa hina. Ya, mereka tidak suka punya anak perempuan. Sekarang mereka tidak suka punya anak perempuan, mereka bilang Allah punya anak perempuan. Maka Allah mengatakan tilka idzan qismatun dhiza. Ini pembagian tidak adil. Kamu tidak mau punya anak perempuan, bilang saya punya anak perempuan. Ya, jadi mereka menuduh malaikat adalah putri-putri Allah. Jadi mereka salahnya sudah double-double. Pertama bilang Allah punya anak, pertama bilang malaikat perempuan,
Yang kedua bilang Allah punya anak perempuan. Sudah salah double-double. Yang jelas, yang benar malaikat bukanlah perempuan dan malaikat bukanlah putri-putri Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun malaikat adalah anak Allah, maka tidak pantas jadi anak perempuan. Kalian saja tidak suka punya anak perempuan. Taib. Kemudian di antara penyimpangan tentang malaikat dari orang-orang kafir seperti tadi kita katakan orang-orang Yahudi ya. Yang mereka dalam Taurat disebutkan malaikat makan dan minum. Jadi kalau kita dalam Al-Qur'an waktu malaikat datang ke Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim menghidangkan makanan. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Sapi tadi dihidangkan, didekatkan, disuruh makan, namun mereka tidak mau makan karena malaikat memang tidak makan. Tapi kalau menurut dalam orang-orang Yahudi malaikat makan. Makan ini tidak benar ya. Demikian juga disebutkan dalam buku mereka dalam Perjanjian Lama dalam kitab Kejadian ya. Bahwasanya mereka juga makan roti yang disediakan oleh Nabi Lut alaihissalam. Jadi malaikat makan terus ya. Waktu disediakan makanan oleh Nabi Ibrahim mereka makan. Waktu pergi ke Nabi Lut kasih roti juga mereka apa? Makan ya. Kalau dalam Islam tidak, malaikat tidak makan. Karena mereka tidak butuh makanan. Mereka bukan dari tanah. Mereka terciptakan dari apa? Cahaya. Tidak sinkron daging dengan apa? Cahaya ya. Mau dimakan terus mau jadi apa? Ya. Jadi mereka tidak makan. Adapun dalam Islam mereka tidak makan. Demikian juga kebencian mereka terhadap malaikat Jibril ya. Ini sudah kita sebutkan tadi. Allah membantah mereka, kata Allah, "Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzala ala qalbika bi idznillah." Ya, barang siapa yang benci atau musuh kepada malaikat Jibril, maksudnya orang Yahudi. Ya, karena mereka mengatakan Jibril itu selalu datang dengan perintah perang dan perang perkara-perkara yang berat. Mereka mau malaikat yang baik ya, yang bawa tumbuhan, bawa hujan. Ini malaikat suruh perang, mereka tidak suka dengan malaikat seperti ini ya. Makanya memang orang-orang Yahudi seperti kita pernah jelaskan, mereka membangkang tatkala Nabi Musa alaihissalam datang bawa perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kata mereka, kita lihat dulu wahai Musa, kalau memang bisa kita kerjakan, kalau enggak. Maka Allah bawa gunung di atas kepala mereka ya. Wa idza taqana jabala fawqahum. Ya, maka Allah angkat gunung di atas kepala mereka, kalau mereka enggak mau jatuh gunung tersebut, maka mereka pun apa? Ketakutan. Kenapa? Itu asalnya Allah angkat gunung di atas kepala mereka karena mereka enggan melaksanakan perintah yang dibawa oleh Nabi Musa dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, ini beberapa perkara yang bisa kita sampaikan tentang beriman kepada malaikat, dan kalau kita beriman tentang malaikat maka akan memberikan dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita sehari-hari ya, akan timbul rasa takut kita kepada Allah, akan timbul rasa takut kita tatkala kita hendak bermaksiat karena kita tahu malaikat apa? Mencatat ya. Bahkan kita berusaha malu kepada malaikat. Kalau kita memiliki rasa malu kepada malaikat, lebih-lebih lagi kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat hadir dalam kehidupan kita. Malaikat mencatat apa yang kita lakukan. Demikian juga di antaranya membuat kita semangat untuk beribadah, semangat untuk menuntut ilmu. Kita tahu malaikat hadir dalam majelis ilmu. Kita tahu malaikat meletakkan sayapnya ya bagi para penuntut ilmu, dan ini memberi dampak yang luar biasa dalam kehidupan beragama kita. Demikian, wallahu taala alam bisawab. Selanjutnya kalau ada pertanyaan kita jawab. Ustaz, putri saya terlanjur saya beri nama malaikat. Sekarang usianya sudah 5 tahun, namanya Malaikat Aurora Mikaila Anwar. Malaikat. Apakah harus saya ganti? Ya, harus ganti. Karena ini akidahnya orang-orang musyrikin, ya, bahwasanya malaikat adalah perempuan ya. Ya. Jadi ganti namanya ya. Diganti namanya, kalau bisa diurus ya. Kasihan masa perempuan namanya apa? Malaikat.
Apakah para malaikat itu juga mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW seperti puasa, salat, zikir dan salawat? Yang jelas malaikat mereka bukan hamba yang diuji bahwasanya kalau mereka membangkang mereka akan masuk neraka, kalau mereka taat mereka masuk surga, karena malaikat senantiasa taat kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah membangkang perintah Allah. Yang diperintahkan untuk beribadah dan ada hukumannya itu adalah manusia dan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Malaikat tidak, malaikat petugas-petugas Allah yang berkaitan tentang peribadatan manusia dan jin. Makanya mereka menjaga neraka, mereka menjaga apa? Surga. Bukannya malaikat Malik jaga neraka berarti dia masuk neraka, tidak ya. Tapi dia sedang jaga neraka untuk mengadab orang yang diadab di neraka jahanam ya. Jadi tadi ada pertanyaan apakah malaikat juga masuk surga, masuk neraka ya. Yang malaikat di surga kebetulan yang tugas di mana? Surga. Yang malaikat di neraka kebetulan tugas di neraka. Sehingga tidak dikatakan mereka mengikuti syariatnya Nabi apa? Muhammad. Mereka punya cara ibadah sendiri, Allah yang atur sesuai dengan kondisi mereka sebagai malaikat. Dan mereka sudah beribadah kepada Allah sejak nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Mereka sudah ada dan sudah beribadah kepada Allah. Ustadz, apa betul ayam bisa melihat malaikat? Saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu. Kalau ada dalilnya oke, kalau nggak ada ya saya nggak tahu ya. Allah alam bisa. Ada yang tahu? Apa ada dalil maksudnya ayam bisa melihat malaikat? Saya nggak tahu ya. Apakah cara sholat malaikat sama dengan cara manusia sholat? Yang jelas ada sujudnya iya, ada rukuknya iya, ada tasbihnya iya. Tapi persis seperti kita saya nggak tahu. Tapi secara umum ada rukuknya, ada apa? Sujudnya. Apa perbedaan antara iblis, jin dan syaitan? Iblis, jin dan syaitan ya. Iblis ini dari golongan, jadi syaitan adalah sifat keburukan. Apakah syaitan manusia maupun syaitan apa? Jin ya. Ya, syayatinal insi wal jinni ya. Allah sebut dalam Al-Qur'an syaitan manusia dan syaitan apa? Jin ya. Yuhi ba'dhum ba'dhan apa? Zukhrufal qawli gurura ya. Jadi mereka saling membisikkan perkataan-perkataan yang menipu ya, kata Allah syaitan jin dan manusia. Jadi syaitan itu adalah sifat buruk. Bisa ada manusia syaitan, ada jin apa? Syaitan ya, jin syaitan. Adapun jin alam tersendiri yang diciptakan dari apa? Api. Manusia alam tersendiri diciptakan dari apa? Dari tanah. Nah, iblis dari golongan jin. Iblis dari golongan jin ya. Jin ada yang baik ya. Ada yang salihun, ada yang duna dzalik, inna minnal muslimin wa anna minnal muslimun. Ya. Di antara kami ada yang apa? Islam dan ada yang tidak Islam. Kunna tara'iqa qidada. Kami ini bermacam-macam ya. Bermacam-macam, bertorekoh-torekoh. Oleh karena jin Islam pun macam-macam. Ya, ada jin ahlu sunnah. Nah, iya benar ya. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Faedah dari Ustaz Ahmad Zainuddin, idza sami'tum siyahad dika fas'alullaha min fadlihi fa innaha ra'at malakan. Kalau kalian mendengar suara ayam berkokok, maka mintalah karunia dari Allah. Sungguhnya ayam melihat apa? Malaikat. Fa idza sami'tum nahiqal himar fata'awwadhu billahi minasyaitan fa innahu ra'a syaitanan. Sebaliknya kalau kalian mendengar suara teriakan himar, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan, karena sungguhnya dia melihat apa? Syaitan. Ini dalil ya, benar bahwasanya ayam bisa melihat apa? Malaikat. Apakah benar dahulu iblis adalah pemimpin para malaikat? Insyaallah masalah ini akan kita bahas apa? Besok tentang iblis, kemudian jin dan malaikat. Tapi intinya bahwasanya iblis dari golongan jin ya, iblis dari golongan jin ya, dari jin yang kafir, dan jin sendiri ada jin yang baik dan ada jin yang apa? Yang kafir ya. Apakah malaikat itu juga mendapat balasan surga? Tadi kita katakan malaikat ya, punya tugas ya.
Apakah ada istilah pensiun selesai tugas malaikat? Allah alam. Ya, malaikat yang jelas ya apa namanya tadi tidak pernah capek, tidak pernah lelah, tidak pernah membangkang. Ya. Ya, kalau Allah mau kasih pensiun, tapi kita nggak tahu mau dipensiunkan atau tidak. Ya. Apakah malaikat Israfil juga mati saat meniup trompet sangkakala? Allah alam ya. Kalau mati terus siapa yang tiup nanti? Ya, apakah dia tiup terus mati sendiri, terus dibangkitkan lagi oleh Allah? Ya, Allah alam bisawab ya. Yang jelas nanti dia tiup lagi yang kedua kalinya ya. Ya. Malaikat dari cahaya, jin dari api, manusia dari tanah. Ada 3 alam kata Ustaz. Kenapa manusia tidak bisa masuk ke alam jin? Dan malaikat sedang sebaliknya bisa masuk ke alam manusia ya. Antum masuk dalam alam jin. Antum alhamdulillah dikasih kenikmatan tidak bisa masuk dalam apa? Alam jin. Ada orang bisa lihat jin. Emang enak bisa lihat jin. Ada tuyul, ada kasihan juga. Ya, orang kasihan terkadang dia ketakutan sendiri. Jalan-jalan sendiri tahu lihat ada kepala lepas, ada apa-apa macam-macam kan. Ya, sudah alhamdulillah banyak perkara-perkara yang Allah tidak perlihatkan demi kemaslahatan kita karena rahmat Allah kepada kita. Emang ente enak kemudian lagi tidur ada jin ngintip dari atas kan nanti enggak enak tidurnya. Jadi kalau mau ngintip-ngintip urusan kita enggak tahu ya. Itu gelisah. Ya, masuk kamar ada jin ngintip, diusir-usir enggak pergi-pergi. Coba gimana? Ya makanya sudahlah enggak usah ikut campur dalam urusan apa? Alam jin. Ustaz, mohon jelaskan sekali lagi maksud malaikat meletakkan sayapnya untuk mereka para penuntut ilmu. Wallahu alam seperti apa, yang jelas malaikat merendahkan sayapnya dalam rangka ridha, penghormatan terhadap penuntut ilmu. Bagaimananya kita tidak tahu karena kita enggak tahu sayap malaikat seperti apa, sehingga kita tidak tahu bagaimana meletakkannya seperti apapun kita tidak tahu. Intinya kita beriman malaikat meletakkan sayapnya karena penghormatan kepada penuntut ilmu. Apakah zaman sekarang ada malaikat yang turun ke dunia dengan wujud manusia? Tidak ada dalil yang menafikan. Bisa jadi ya, tapi kita tidak tahu ya. Tidak tahu, yang jelas bisa jadi Allah kirimkan malaikat dalam bentuk manusia bertemu dengan manusia yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Saya pernah mendengar alam malaikat. Apakah itu tempatnya malaikat? Alam malaikat bukan maksudnya tempat malaikat, seperti alam barzakh, bukan begitu maksudnya. Apa namanya? Oh, alam malakut ya. Alam malakut. Wallahu alam ini maksudnya apa ya? Tapi malaikat maksud dikatakan para ulama maksudnya alam tersendiri, itu jenis tersendiri maksudnya. Alam jin itu jenis apa? Jin. Alam malaikat itu dunia atau jenis malaikat. Dan malaikat di mana-mana, di bumi ada, di langit ada ya. Bukan alam tersendiri seperti alam barzakh tersendiri dari alam apa? Dunia. Bukan seperti itu, tapi malaikat ada di alam barzakh juga dia ada, di alam dunia juga ada, di langit juga ada. Apakah ada malaikat yang bertugas menolong manusia tadi? Lahum mu'aqibatu min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Ada malaikat mu'aqibat yang menjaga manusia Allah tugaskan. Saya pernah lihat di salah satu klip ya, ada orang yang dia di pinggir jalan, di pinggir jalan besar, tahu-tahu ada semut yang menyerang kakinya. Dia tidak mau pindah tapi semut terus menyerang. Dia berusaha mengitai semut terus, akhirnya dia pindah. Begitu dia pindah tahu-tahu ada bis yang ada mobil yang nabrak tempat tersebut persis di mana tadi dia berdiri. Bisa jadi itu bentuk apa? Bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Kalau malaikat jin yang beriman masuk surga, yang kafir masuk neraka. Manusia yang beriman masuk surga, yang kafir masuk neraka. Kalau malaikat tidak pernah
ingkar dan selalu taat, jadi mereka masuk surga semua. Bahkan tanpa hisab kah? Ngapain malaikat dihisab? Mereka tidak pernah apa? Ingkar. Tadi saya katakan malaikat ada yang tugasnya di surga, ada yang tugasnya di mana? Di neraka, ya. Apakah malaikat dapat merasuki manusia seperti jin merasuki manusia yang biasanya datang kesurupan? Ini kesurupan malaikat. Ini enggak pernah. Enggak pernah kita dengar ada orang kesurupan apa? Malaikat. Nanti ada jin kesurupan malaikat. Repot. Ini enggak ada seperti ini, enggak ada. Ya, malaikat mencatat, ya. Tapi kalau masuk dalam manusia enggak ada dalilnya. Apakah ada dalil yang mengatakan manusia yang dapat menahan nafsunya lebih mulia dari malaikat dikarenakan malaikat tidak memiliki hawa nafsu? Ada khilaf yang panjang di kalangan para ulama mana yang lebih utama. Apakah para malaikat atau salihul bashar ataukah manusia yang soleh, ya? Ada khilaf dan panjang di kalangan para ulama. Namun sebagian ulama berpendapat tadi bahwasanya malaikat orang soleh lebih utama karena mereka diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebagian lagi mengatakan tidak, malaikat yang lebih utama karena kita disuruh ikut malaikat, suruh bersaf seperti apa malaikat. Malaikat bertasbih enggak pernah berhenti-berhenti, malaikat tidak pernah bermaksiat. Bagaimana mau manusia yang maksiat lebih utama daripada malaikat? Intinya ini khilaf yang tidak, sebagian ulama mengatakan min fudulil kalam, yaitu pembahasan yang kurang penting manfaatnya, ya. Kurang penting apa? Manfaatnya. Mana yang mau lebih utama? Apakah malaikat Jibril ataukah Nabi Muhammad SAW? Tidak terlalu penting bagi kita. Tidak berkaitan dengan apa? Akidah dan ibadah kita. Apakah jin dan malaikat bisa saling melihat? Ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Kalau iblis dahulu dia di golongan apa? Para malaikat. Tapi kalau jin sekarang dengan malaikat sekarang saya tidak tahu, ya. Saya tidak tahu. Tidak ada dalilnya yang menunjukkan demikian. Ya. Tetapi kalau di akhirat maka hukumnya berbeda. Di akhirat maka seperti pernah saya sampaikan dalam kajian-kajian sebelumnya, ya, bahwasanya manusia akan dibangkitkan dengan modifikasi baru sehingga mereka memiliki kemampuan yang baru. Penghuni neraka jahanam mereka bisa melihat malaikat, mereka bisa ngobrol dengan malaikat Malik, menyeru kepada malaikat Malik, mereka bisa memajukan permohonan kepada penghuni neraka, malaikat penjaga neraka jahanam. Mereka bisa lihat iblis, iblis berdialog dengan mereka. Ya, padahal di dunia mereka tidak bisa lihat apa? Jin, tidak bisa lihat iblis. Namun di akhirat kelak penghuni neraka jahanam bisa lihat iblis, bisa lihat jin, dan juga bisa lihat apa? Malah malaikat. Tapi kalau sekarang wallahu a'lam bishawab. Dalam satu rekaman YouTube ada salah seorang ustaz menyebutkan bahwa Harut Marut bukan malaikat melainkan dari jin. Apakah benar ustaz? Padahal yang beredar umumnya mereka adalah malaikat untuk menguji manusia. Wallahu a'lam bishawab. Ini butuh penelitian lagi, ya, tentang pendapat ini, karena memang ada beberapa pendapat dalam buku tafsir tentang hakikat dari Harut dan apa? Marut. Saya sendiri wallahu a'lam saya tidak punya ilmu tentang hal ini, perlu dibaca kembali. Bagaimana malaikat pencabut nyawa akan mati, sedangkan Allah menjelaskan bahwa semua makhluknya akan mati. Ya, ya. Allah alam bisawab, ya. Tapi kalau Allah mau matikan malaikat pencabut nyawa, mudah bagi Allah. Kalau Allah menghidupkan kembali juga mudah bagi Allah, ya. Tidak penting bagi Anda malaikat maut mati atau tidak, yang penting Anda akan mati. Bisakah kiaskan bawang seperti rokok karena baunya juga sangat mengganggu? Wallahu a'lam bishawab, ya. Para ulama mengkiaskan, ya. Ya, karena dalilnya kata Nabi, fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza bihi banu Adam. Bahwasanya malaikat terganggu dengan apa yang mengganggu Bani Adam, ya. Oleh karenanya yang memiliki bau yang kuat, ya, yang mengganggu kekhusyuan orang salat, maka jangan dia ke masjid, ya. Ya.
Jangan dia apa? Ke masjid ya. Seperti rokok, kalau seorang misalnya merokok, maka dia berusaha bersihkan mulutnya sebelum dia kemana? Ke masjid ya. Karena memang sebagian orang tidak kuat dengan bau rokok. Ya. Kita jangan sampai mengganggu tetangga kita. Kemudian sudah habis merokok, kemudian aminnya pede lagi, amin. Kemudian kanan kiri terganggu semua. Ya. Kanan kiri apa? Terganggu semua ya. Kecuali kalau ke depan masuk lagi, nggak apa ini ke kanan ke kiri, kemana-mana. Jadi, dan saya termasuk orang yang terkadang tidak kuat kalau ada bau rokok ya. Ada orang yang dia mengerokokan, rokok hukumnya haram, tapi dia sikat gigi, dia perhatian ini baunya tidak begitu kuat. Tapi ada yang benar-benar apa namanya kuat ya, habis merokok makan pete lagi, kemudian apa? Nah, ini baunya sangat mengganggu, maka kita berusaha tidak mengganggu orang di samping kanan kiri kita. Ya. Ustaz, ketika Isra Mi'raj apakah Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ataukah ada hijab? Yang jelas Rasulullah SAW ketemu dengan Allah tetapi tidak melihat ya. Itu ditanya, hal ra'aita rabbak, apa kau melihat Rabbmu? Kata Nabi SAW, nurun anna arahu, ada cahaya bagaimana saya bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada cahaya itu hijab Allah sehingga Rasulullah SAW tidak bisa melihat apa? Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sahih Muslim, ta'allamu annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Ketahuilah kalian tidak akan bisa melihat Rabb kalian kecuali sampai kalian meninggal. Kalau kalian meninggal baru bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang pernah melihat Allah di dunia ini. Nabi Musa alaihissalam tatkala minta melihat Allah tidak bisa, dia pingsan ya. Ya. Rabbi arini anzur ilaik. Ya Rabbku tunjukkan kepada aku ingin lihat engkau. Kata Allah, lan tarani. Kau tidak akan bisa melihat aku. Jadi tidak ada yang bisa melihat Allah kecuali setelah dia meninggal dunia. Ustadz, adakah tuntunannya seorang imam kalau mau sholat fardu mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah? Tidak ada dalilnya, tidak ada dalilnya. Antum tatkala sholat nanti pun antum akan mengucapkan salat dan salam kepada siapa? Nabi SAW. Adapun sebelum sholat mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, tidak ada. Kita sedang bukan mau menghadap Nabi, kita sedang ingin menghadap siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, mohon maaf pertanyaan kali ini di luar tema. Bagaimana mensikapi masalah ketika kita sudah menikah, kemudian ada wanita lain yang secara tidak langsung mengisyaratkan kehendak untuk siap dijadikan yang kedua. Yang kedua secara syariat. Bagaimana saya menyikapi hal ini? Ya, lihat situasi dan kondisi. Lihat situasi dan apa? Kondisi ya. Itu harus apa namanya? Tidak bisa begini, harus lihat apa? Harus empat mata ya. Empat mata antara antum dan Ustadz Ahmad Zainuddin ya. Nggak bisa begini, nggak bisa. Kondisi ente seperti apa? Akhwatnya bagaimana? Istri ente bagaimana? Nggak gampang masalah poligami. Harus apa? Lihat kondisi situasi dan apa? Kondisi ya. Dan lihat juga apa? Kemampuan juga ya. Kemampuannya. Lihat keberanian. Sebagian orang mengatakan, saya bukannya takut poligami tapi belum berani. Sama saja ya. Jadi intinya tadi kalau bisa yang bertanya ini nanti bisa ngobrol sama sebagian ustadz ya, untuk bisa apa menjelaskan lebih rinci tentang kondisinya dan kondisi istrinya dan kondisi akhwat yang tadi kasih isyarat-isyarat tadi. Ustadz, apa bahasa penduduk surga dan neraka? Wallahu a'lam bishawab, pakai bahasa apa ya? Ya, apa namanya? Yang jelas mereka saling berdialog ya antara penghuni neraka dan penghuni surga ya. Seperti penghuni surga bertanya, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang buat kalian masuk dalam neraka apa? Saqar ya. Seperti juga wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidhu alaina minal ma. Penghuni neraka minta kepada penghuni surga untuk diberi makanan dan minuman. Tapi pakai bahasa apa? Saya tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Sudah habis.
Hadis dhaif. Oh, palsu. Adapun hadis tentang bahwasanya bahasa penghuni surga bahasa Arab adalah hadis yang palsu. Hadis yang apa? Palsu, ya. Karena memang sempat dulu ada yang mengatakan kalian harus belajar bahasa Arab. Nanti kalau nggak bisa belajar bahasa Arab, gimana surga? Gimana ngerayu bidadari? Nggak bisa ngomong Arab. Bilang gampang, ekspresinya muncul sendiri, nggak perlu pakai bahasa. Jadi intinya nggak ada dalil ya. Tapi apakah mereka berbahasa Arab? Itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala Allah mengilhamkan seorang bisa bahasa Arab tiba-tiba bisa saja bagi Allah. Tapi tidak ada dalil bahwasanya penghuni surga pasti berbahasa Arab. Saya tidak tahu dalilnya. Yang ada dalilnya di hadis palsu. Yang jelas kalau sudah masuk surga pasti bahagia dan apa? Senang. Jangan khawatir. Demikian saja ya kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.